kita persiapkan hati kita dulu. Kita mau sembah Tuhan dulu ya. Yuk, kalian bisa lagu Ku di tanganmu, ku di hatimu? Bisa ya? Nah, kalau yang belum bisa nanti bisa lihat teks di bawah sini. Oke? Yuk kita siapkan hati kita dulu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Yuk kita akan berdoa. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami tahu Tuhan, selama ini kami tidak pernah sendiri. Karena hidup kami ada di tangan-Mu. Hidup kami ada di rencana-Mu. Bahkan ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Tuhan yang baik buat kami. Terima kasih Engkau menjadi sahabat buat hidup kami. Terima kasih Engkau menjadi segala-galanya buat hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga hari ini. Sampai kami ada sampai hari ini karena Engkau yang menyertai kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berikan kami hati yang baik, yang siap mendengar akan firman-Mu. Dan biar firman-Mu tumbuh di dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semua sehat dan baik ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu,
atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur sampai hari ini kami boleh diberikan kesehatan. Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu sehingga kami dapat mengerti Tuhan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu firman ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang kita adalah orang pilihan Allah. Apakah kalian sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Miss Lydia akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan ini. Kalian boleh menyimak dan membaca sendiri-sendiri melalui Alkitab kalian ya. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, anak-anak, kita ini adalah orang pilihan Allah. Kita dipilih sesuai dengan kehendaknya. Ada banyak alasan kenapa kita dipilih Allah. Yang pertama, karena kita dalam rencana Allah. Rencana Allah yang mula-mula dan atas kehendaknya sendiri kita dipilih oleh Allah. Kemudian alasan yang lain, karena kuasanya dan kemuliaannya. Dan alasan yang terakhir, karena kasih setia dan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan umat-Nya. Kita tahu sejak awal bahwa Allah tidak ingin manusia jatuh dalam dosa. Meskipun pada akhirnya manusia pun jatuh dalam dosa, tetapi Allah dengan caranya menolong kita semua sehingga kita bisa ditebus dari dosa. Kita dibenarkan oleh Allah. Oleh darahnya kita menjadi kudus. Nah, anak-anak, jadi bukan tanpa alasan Allah itu memilih kita. Beberapa waktu yang lalu, Miss Lydia sempat ketemu dengan saudara. Ya, kami ngobrol-ngobrol. Saudaranya Miss Lydia bercerita, dalam kondisi pandemi ini banyak orang yang mengalami yang juga terpapar COVID ya. Miss Lydia kemarin juga sempat kena ya. Tetapi puji Tuhan, semua rencana Tuhan
Miss Lydia bersyukur sampai hari ini Miss bisa mengajar kalian, Miss Lydia bisa bersama-sama dengan kalian, Miss Lydia sudah sehat kembali. Semua itu karena kasih karunia-Nya, ya. Nah, saudara Miss Lydia kemarin itu berkata seperti ini. Ternyata di saat pandemi seperti ini ada banyak hikmat, ya. Banyak orang-orang yang akhirnya menjadi pengikut Kristus. Orang-orang yang awalnya bukan orang Kristen, ya, tetapi dengan banyak cara Tuhan mengubahkan hidup mereka. Ada yang dengan cara bertemu Tuhan sendiri secara langsung, entah itu dalam mimpi atau dalam penglihatan apa, ya, atau banyak hal dengan masalah yang dihadapi, ya, sehingga mengubahkan orang tersebut menjadi pengikut Kristus. Jadi mereka ini awalnya bukan orang Kristen, mereka ini awalnya bukan pilihan Tuhan, tetapi Tuhan sanggup mengubah mereka supaya mereka ini bisa mendapatkan keselamatan juga seperti kita. Bersyukurlah kita yang sejak awal sudah dipilih Tuhan. Sejak mula-mula Tuhan sudah menentukan hidup kita. Kita ini menjadi anak-anak-Nya. Pasti hampir semua dari kalian dari kecil berasal dari keluarga Kristen, ya. Orang tuanya Kristen, kalian pun sejak kecil juga Kristen. Meskipun mungkin ada satu dua yang bukan Kristen, tetapi kita yang sejak awal sudah dilahirkan menjadi anak-anak Tuhan, itu sebuah keberuntungan yang luar biasa. Kita tidak harus melewati banyak hal untuk bisa dipilih Allah, karena sejak semula kita sudah dipilih Allah. Tetapi hal ini bukan berarti lalu kita wah enak-enak saja, ya, karena sudah dipilih Allah ya kita boleh semau-maunya. Bukan seperti itu. Nah, tadi di sini dikatakan, ya, nah, Rasul Paulus menasehatkan kepada kita, ya. Di ayat 17 dikatakan bahwa kita ini sebagai orang pilihan Allah, kita harus mengenakan belas kasihan. Artinya apa? Belas kasihan itu tidak hanya misalnya ketika melihat pengemis, melihat orang miskin lalu kita berbelas kasihan, memberikan sesuatu, bukan. Berbelas kasihan di sini adalah ketika kita melihat ada orang lain yang belum diselamatkan seperti kita, ya, belum ditebus dosanya seperti kita harus mengupayakan gimana caranya supaya mereka juga mengenal Kristus, ya. Meskipun tadi Miss Lydia ceritakan ada beberapa orang yang Tuhan dengan caranya sendiri mengubah orang ini, misalnya dengan masalah yang berat atau dengan pengalaman langsung bersama Tuhan, dalam mimpi ketemu Tuhan. Itu kita juga harus ikut berperan juga, ya. Jadi Tuhan tidak bekerja sendiri, kita juga harus menolong, ya. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita juga harus membuat orang lain itu juga dipilih oleh Tuhan seperti kita. Mereka bisa menjadi orang-orang pilihan Allah seperti kita. Nah, caranya gimana? Caranya gimana, Miss? Kan saya masih anak-anak, apa yang bisa saya lakukan? Nah, sebagai ucapan syukur kamu bahwa kamu ini sudah dipilih oleh Allah, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Miss Lydia akan lanjutkan tadi, ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, selanjutnya kemurahan,
kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Caranya dengan memberikan teladan kepada orang lain, kepada teman-temanmu ya, di sekitarmu, orang-orang di sekitarmu. Kalau kamu bisa menjadi anak-anak yang lemah lembut, sopan, sabar ya, orang yang rendah hati, tidak sombong. Dengan cara seperti ini, orang akan melihat kamu sudah ikut berperan serta sebagai anak-anak pilihan Allah. Kamu sudah ikut melakukan sesuatu ya untuk Tuhan. Nah, kita tahu ya, bahkan kadang-kadang misi dia juga kadang-kadang merasa risih ya kalau lihat tayangan-tayangan di televisi itu. Bukan berarti misi dia iri, bukan. Tapi kalau melihat orang-orang, apalagi artis-artis sekarang ini ya, mereka itu justru suka menyombongkan diri dengan menayangkan kehidupan mereka yang berkelimpahan ya, kehidupan mereka yang sepertinya enak ya, kehidupan mereka yang bahagia. Kalau bahagia enggak apa-apa, tapi sering memamerkan kekayaan, itu contoh sebuah kesombongan. Nah, meskipun kita ini mungkin kaya ya, tetapi kita harus ingat bahwa apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah pinjaman dari Tuhan. Tuhan bisa mengambil semua itu sewaktu-waktu ya. Ketika Tuhan ingin ambil ya Tuhan ambil saja. Caranya ada banyak cara ya. Nah, jadi jangan sampai kekuasaan, kekayaan itu menjadikan kita sombong. Tetapi kita harus rendah hati ya. Kita harus tetap rendah hati dengan orang lain. Nah, di ayat berikutnya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar ya. Sabar terhadap orang lain. Kemudian ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap orang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kalau ada orang yang membenci kamu, tidak suka kepadamu, jangan menaruh dendam, biarkan saja ya. Nah, hendaklah damai sejahtera itu Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Di ayat 14, Rasul Paulus selalu mengingatkan lagi bahwa mengenakan kasih ya, supaya kasih itu bisa menjadi pengikat yang mempersatukan, menyempurnakan. Kalau tidak ada kasih, ya seringkali ketika kita bermasalah dengan orang lain, ketika tidak ada kasih, ya sulit untuk mengampuni memang ya. Memang sulit untuk mengampuni. Oleh sebab itu, perlu kita terus mengenakan kasih di dalam kehidupan kita. Nah, misi dia lanjutkan, ini di ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di sini ada kata-kata mengajar dan menegur. Artinya, ketika kita tahu ada orang lain yang belum mengerti akan kasih Tuhan, kita perlu mengajarkan. Tetapi kalau dia sudah tahu, tetapi dia melakukan kesalahan, kita juga harus menegur. Tetapi cara menegurnya, ya di sini dikatakan dengan hikmat Tuhan. Artinya ketika menegur, ya kita harus menegur dengan baik-baik, ya. Tidak lalu marah-marah sama temannya ketika ada temannya yang
bertengkar. Kalau melerai ya melerai dengan baik, jangan bertengkar ya. Kita ini kan saudara ya, dengan kata-kata yang membuat orang lain itu merasa senang ya, membuat orang lain merasa tenang. Jadi kalau menegur ya tetap, kalau ada yang salah harus kita tegur, tapi menegurnya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik. Nah, kalian juga mengingatkan teman-temannya ya, tidak hanya menegur saja ya, mengingatkan seperti yang dilakukan Miss Dancermu setiap kali mau terima rapot tes ya, untuk semester, tengah semester maupun untuk kenaikan. Miss Dancermu selalu terus-menerus mengingatkan kalian, menegur kalian yang belum mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, ini semestinya tanggung jawab kalian ya. Harusnya Miss Dancermu itu tidak perlu harus ngopiak-ngopiak mengingatkan. Nah, kadang-kadang ada teman-temanmu yang sudah mengerjakannya, nunggu di opera-opera, masih tanya lagi, Miss yang ini saya sudah mengerjakan belum? Kan harusnya yang tahu kalian, kamu sudah mengerjakan belum, bukan Missnya. Nah, makanya kalian juga harus belajar untuk bertanggung jawab. Ini salah satu cara untuk kalian juga bisa ikut serta ya, membuat orang lain itu bisa menjadi pengikut Kristus dengan memberi teladan. Ketika kamu menjadi orang yang bertanggung jawab, ketika kamu menjadi orang yang disiplin ya, teman-temanmu yang lain pasti akan melihat kamu dan menilai kamu anak-anak yang baik. Nah, ini yang terakhir ya, yang di ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Artinya, apa yang kita lakukan ya, usaha kalian untuk menjadi teladan buat orang lain ya, berusaha untuk supaya orang lain itu tahu, oh iya anak-anak Tuhan itu ternyata seperti ini. Nah, yang kamu lakukan itu jangan dengan keterpaksaan, atau kadang-kadang mungkin kalian, wah gara-gara aku jadi orang Kristen aku harus seperti ini. Nah, jangan. Tapi kalian harus mulai melakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Perbuatlah yang baik dan terbaik di hadapan Tuhan ya. Jadi kita harus lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi satu hal yang harus kalian ingat, ada dua yang perlu kalian ingat ya. Satu, kita ini harus bersyukur karena kita sudah dipilih Allah. Sebagai ungkapan syukur kita harus bisa menjadi terang, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, ketika kita melakukan itu, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, kita sudah dipilih oleh Allah sejak mula-mula. Semua karena kehendak ya. Jadi kita harus bersyukur atas semua yang diberikan Allah pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini boleh membuka hati setiap anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mensyukuri atas rahmat Tuhan, atas kasih Tuhan. Allah yang sejak semula sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh menunjukkan rasa syukur kami. Kami bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Sehingga mereka pun yang sejak awal mungkin belum dipilih Tuhan,
nantinya mereka juga bisa mendapatkan kesempatan seperti kami, menjadi anak-anak Tuhan yang kelak akan mendapatkan keselamatan yang kekal yang dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, berikanlah anak-anak-Mu ini hikmat yang dari Tuhan. Berikan kami sifat belas kasih. Berikan kami sifat-sifat yang Tuhan harapkan ada di dalam hidup kami. Jangan biarkan kami memiliki sifat yang tidak baik, Tuhan. Jauhkan kami dari iri hati, dengki. Jauhkan kami dari sifat yang suka berbohong. Jauhkan kami dari sifat yang tidak bisa mengampuni, tidak sabar. Jauhkan kami dari sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kiranya Tuhan terus menjaga setiap anak-anak-Mu, Tuhan, supaya kami tetap ada di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah doakan. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian boleh melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa.